Hai guys, jumpa lagi dengan gue Fahmi di Sudut Opini. Di video kali ini kita akan bahas tentang situasi pandemi saat ini yang berujung pada Indonesia terserah. Penasaran seperti apa videonya? Simak terus. Tidak terasa sudah berbulan lamanya kita berhadapan dengan situasi kondisi pandemi saat ini. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi dari segi ekonomi kita juga merasakan dampak yang sangat luar biasa. Saat video ini dibuat, sudah ada sekitar 20.000 orang yang positif akibat COVID-19. Di tengah situasi kondisi COVID-19 yang lagi marak di Indonesia ini, ada beberapa hal yang menurut gue harus gue soroti, yaitu blundernya kebijakan pemerintah dan beberapa hal yang mungkin dilakukan masyarakat yang tidak harus kita tiru. Hal yang pertama yang gue ingin soroti dari kebijakan pemerintah adalah kebijakan membuka Bandara Soekarno-Hatta untuk kembali dipergunakan. Dampak dari kebijakan tersebut adalah menumpuknya masyarakat di Soekarno-Hatta sehingga bisa saja ada penularan dan penambahan angka positif COVID-19 di kerumunan itu. Kemudian ada lagi konser yang diselenggarakan oleh BPIP yang tujuannya adalah penggalangan dana, tapi ditutup dengan acara seremonial foto bersama yang tidak mengindahkan social distancing, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Ada lagi kelakuan daripada masyarakat Indonesia yang memaksakan diri untuk mudik di tengah situasi kondisi COVID sekarang ini. Hal-hal tersebut berujung pada kekecewaan baik dari masyarakat seperti saya ataupun seperti kita semua yang merasakan hal yang sama. Kemudian yang paling parah adalah munculnya kekecewaan daripada perawat di Indonesia dengan menaikkan tagar Indonesia terserah. Nah, menurut gue ini adalah sesuatu yang bisa dibilang ya bisa dimengerti sih, karena menurut gue perawat di Indonesia ini udah betul-betul berjuang sekuat tenaga. Mereka menggunakan APD selama berjam-jam, tidak bisa bertemu keluarga, dan bahkan ada di antara mereka yang takut pulang karena apa? Karena takut menginfeksi anggota keluarga mereka. Dari situ muncul sebuah pertanyaan yang menurut gue wajib gue tanyakan, khususnya untuk pemerintah dan masyarakat kita sendiri. Sebenarnya kita semua ini masih serius nggak sih ingin berperang melawan COVID-19? Bukan 1-2 kasus lagi orang yang meninggal akibat COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah ancaman nyata untuk kita semua yang harus kita betul-betul perhatikan. Kita nggak bisa terus-menerus bermain dengan situasi kondisi seperti ini. Nah, kenapa gue bisa bertanyakan hal seperti itu? Karena menurut gue ketidakkonsistenan pemerintah dan masyarakat dalam melawan COVID-19 ini terlihat dari pertama pada saat konser yang tadi gue sebutin, konser penggalangan dana yang diselenggarakan oleh BPIP. Jadi ceritanya di dalam konser tersebut dihadiri MPR, BNPB, kemudian dari BPIP sendiri, presiden dan wakil presiden juga ada. Tapi di dalam konser tersebut seakan tidak mengindahkan protokol untuk menjaga jarak. Nah, lucunya adalah kebijakan untuk, atau ya bukan kebijakan sih, anjuran untuk menjaga jarak itu adalah anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kenapa pada saat mereka melakukan penggalangan dana, mereka tidak melakukan? Kita mestinya paham bahwa perjuangan melawan COVID-19 ini bukan cuma perjuangan yang dilakukan oleh saya sebagai masyarakat, kalian sebagai masyarakat atau pemerintah. Tapi ada para perawat, para medis dan dokter-dokter yang berjuang di garis depan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena corona ini. Bahkan bukan satu lagi atau dua lagi kita lihat ada perawat yang tertular, terinfeksi COVID-19 ini, bahkan ada yang sudah meninggal karena terjangkit virus COVID-19. Mereka butuh dihargai, istilahnya itu. Kita tidak perlu terus keluar-keluar di media sosial menyuarakan untuk kita sama-sama mendukung mereka. Mereka lebih
butuh kita itu mentaati anjuran untuk di rumah aja, menyelamatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita agar tidak terserang COVID-19. Bayangkan dengan jumlah penderita COVID-19 yang sudah 20.000, kalau terus bertambah, bukannya akan memberatkan tugas mereka. Harusnya konser yang dilakukan oleh BPIP tersebut bisa menjadi sebuah media untuk pemerintah ataupun BPIP sendiri menyuarakan agar masyarakat tetap menjaga social distancing, menggunakan masker, dan kalau bisa jangan mudik. Gue yakin pemerintah juga harusnya lebih mengutamakan pengawasan terhadap bantuan langsung tunai yang saat ini banyak sekali problemnya di masyarakat. Ada masyarakat yang datanya orang miskin tapi ternyata orang kaya dan akhirnya dia menerima bantuan langsung tunai. Jadi kayak nggak tepat sasaran gitu. Gue yakin masih banyak problem-problem lain yang bersangkut paut dengan COVID-19 ini yang butuh perhatian, seperti masalah pendidikan, masalah pengangguran, dan lain sebagainya yang butuh perhatian lebih dari pemerintah. Nah, untuk itu di video ini gue menyampaikan sebagai penutup bahwa gue ingin kita semua kembali kepada komitmen kita, yaitu sama-sama berjuang melawan COVID-19. Gue yakin Indonesia pasti bisa melawan COVID-19, dan gue yakin juga masyarakat Indonesia bisa lebih dewasa dalam menyikapi problema ini. Baca. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Buat kalian yang masih harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, please stay safe, jaga selalu kesehatan, jangan sampai tertular virus COVID-19, jangan lupa gunakan masker, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Ingat, kalian punya keluarga yang menunggu kalian di rumah, dan jangan sampai kalian ke rumah dengan membawa virus COVID-19. Gue Fahmi undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.